Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran seni budaya kelas 9, bab 10 semester 2, dengan materi tentang pameran. Tujuan pembelajaran. Setelah belajar materi pameran, diharapkan siswa mampu: 1. Mendeskripsikan tujuan pameran seni rupa bagi siswa. 2. Mendefinisikan fungsi pameran seni rupa di sekolah. 3. Mengklasifikasikan berbagai jenis pameran menurut tempat pelaksanaan. 4. Menyusun proposal pameran seni rupa. 5. Merumuskan kepanitiaan pameran sekolah atau kelas. 6. Melaksanakan pameran seni rupa secara kelompok atau kelas. Selanjutnya, pengertian fungsi dan tujuan pameran. Pengertian pameran adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajang hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi orang lain. Untuk mempermudah pemahaman kalian tentang pameran, berikut adalah contoh pameran seni sekaligus pameran foto. Selanjutnya, karya seni apa saja yang bisa dipamerkan? Karya seni yang bisa dipamerkan adalah pameran lukisan, pameran patung, pameran kriya atau keterampilan tangan, pameran tekstil, dan berbagai karya seni lainnya. Perlu juga kalian ketahui bahwa pameran itu dapat dikelompokkan berdasarkan jenis karyanya, jumlah pesertanya, waktu dan tempat pelaksanaannya. Anak-anak sekalian, kalau berdasarkan jenis karyanya, pameran itu dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pameran homogen. Pameran homogen adalah pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja, misalnya pameran lukisan, pameran patung, pameran kriya, pameran seni grafis, dan sebagainya. Kemudian yang nomor 2 adalah pameran heterogen. Pameran heterogen adalah jenis pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya seni, misalnya pameran seni rupa, yaitu yang menampilkan lukisan, patung kriya, batik, grafis, dan lain-lain. Kalau berdasarkan jumlah pesertanya, pameran itu juga dibagi menjadi dua. 1. Ada pameran tunggal. Pameran tunggal adalah pameran yang dilaksanakan oleh perorangan, artinya hasil karya seni yang dipamerkan hanya oleh satu orang saja. Yang nomor 2, pameran kelompok, yaitu pameran yang pesertanya lebih dari satu, misalnya kelompok SMP, kelompok SMA, kelompok mahasiswa, dan lain-lain. Selain itu, pameran berdasarkan ruang dan tempat pelaksanaannya itu juga dibagi menjadi dua. 1. Ada pameran di dalam ruangan atau indoor, yaitu pameran yang diadakan di dalam ruangan tertutup, misalnya di gedung, di museum. Yang nomor 2, pameran di luar ruang atau outdoor, yaitu pameran yang diadakan di ruang terbuka. Biasanya karya-karya yang dipamerkan yang tahan terhadap suhu ruang terbuka, misalnya patung batu, keramik, dan sebagainya. Selanjutnya adalah fungsi pameran di sekolah, yaitu A. Sebagai media penampilan jati diri sebagai siswa, B. Sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa, C. Sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni, D. Sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator, E. Juga sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni, F. Sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan seni rupa baru bagi siswa. Selanjutnya, tujuan seni rupa di sekolah, yaitu untuk 1. Membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa. 2. Untuk meningkatkan apresiasi siswa dalam berkarya seni. 3. Melatih berorganisasi. 4. Melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. 5. Melatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Di perencanaan pameran. Dalam suatu kegiatan pameran, tidak bisa dikerjakan oleh satu orang saja, sehingga diperlukan adanya suatu kelompok kerja yang dimulai dari merencanakan, mempersiapkan, mengolah, melaksanakan, serta mengevaluasi pameran yang disebut dengan panitia pameran.
Jadi kepanitiaan merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi kepanitiaan pameran mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan kegiatan, yaitu terlaksananya pameran sesuai dengan rencana. Berikutnya, satu adalah kepanitiaan. Dalam kepanitiaan, tentunya harus ada struktur organisasi kepanitiaannya, di mana di bawah ini ada contoh struktur organisasi yang bisa dijadikan pedoman oleh kalian. Kemudian yang nomor 2, tugas kepanitiaan pameran. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing panitia adalah: 1. Pelindung, bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat, saran, dan pemecahan masalah baik kepada pembimbing atau kepada panitia. Kemudian yang B, pembimbing bertugas dan bertanggung jawab memberi masukan dan saran kepada panitia, ikut bertanggung jawab atas keberhasilan pameran. Kemudian yang C, ketua, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengkoordinasi kerja seluruh panitia, termasuk sekretaris dan bendahara, mengetahui dan menandatangani surat-surat dan kesekretariatan, bertanggung jawab terhadap keberhasilan pameran. Kemudian D, sekretaris. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyusun dan menyiapkan proposal, menyiapkan surat-surat keluar, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, menyiapkan surat-surat perizinan, dan menyiapkan surat-surat untuk panitia dan siswa. Kemudian yang E, bendahara. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mencatat dan menyimpan uang masuk, mengeluarkan uang belanja sesuai prosedur, membuat administrasi keuangan, dan membuat laporan keuangan. Kemudian yang F, seksi acara. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mengordinasi para pendukung acara, menyiapkan susunan acara, bertanggung jawab terhadap kelancaran acara. Kemudian selanjutnya G, seksi publikasi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyediakan surat izin pameran, membuat poster, katalog, spanduk, dan lain-lain, menghubungi pihak-pihak yang perlu diundang, dan menginformasikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya adalah H, seksi konsumsi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyusun daftar menu makanan, menyediakan konsumsi pada saat latihan, pada saat pelaksanaan sampai evaluasi, menyediakan konsumsi untuk tamu undangan, dan bertanggung jawab terhadap urusan konsumsi. Kemudian selanjutnya adalah I, seksi dokumentasi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mendokumentasikan semua kegiatan pameran. Yang nomor 3, menyusun rencana kerja. Rencana kerja tertuang di dalam sebuah rumusan yang disebut dengan proposal. Proposal disusun oleh ketua, sekretaris, dan bendahara berdasarkan pertimbangan, arahan, dan petunjuk dari pembina. 4. Menyusun jadwal pameran. Jadwal kerja adalah urutan kegiatan yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan dari suatu rencana kegiatan. Jadwal kerja dibuat setelah rencana kerja dari setiap seksi terkumpul. Jadwal kerja tersebut disusun oleh sekretaris yang mengacu pada konsep ketua panitia dan hendaknya ditulis dan dipasang di ruang panitia agar mudah diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh panitia. Berikutnya, perencanaan yang baik harus sesuai dengan kriteria berikut. 1. Ada kelengkapan pameran. 2. Tempat penyelenggaraan pameran. 3. Publikasi pameran. 4. Waktu penyelenggaraan pameran. 5. Dekorasi lokasi pameran. 6. Anggaran kegiatan pameran. Dan 7. Kepanitiaan pameran. Kapan penyelenggaraan pameran seni rupa? Persiapan penyelenggaraan pameran. 1. Publikasi melalui radio, media sosial, spanduk, selebaran, undangan, dan lain-lain. Mengadakan seleksi pada karya yang dikumpulkan, kemudian menyediakan perlengkapan pameran seperti buku tamu, meja kursi, tanaman hias, sound system, dan lain-lain. Menyiapkan ruangan pameran, menyusun acara pembukaan dan penutupan. Berikutnya tahap penataan ruangan. Yang harus diperhatikan adalah mendekorasi ruangan pameran, memajang karya, menempel label karya, mengatur alur transportasi pengunjung, kemudian memasang meja dan kursi penerima tamu dan tempat melaksanakan buku kesan dan pesan, memasang lampu sorot, dan sebagainya. 3. Tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi susunan acara pembukaan, pembawa acara atau MC, pengarah acara, penempatan petugas jaga stand, buku tamu dan kesan pesan, penampilan hiburan penyerta, pengadaan dokumentasi,
upacara penutupan dan kepanitiaan pameran. Selanjutnya, D. Evaluasi pameran. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan pameran selesai. Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh semua panitia dan untuk mengetahui keadaan keuangan pada kegiatan yang dilaksanakan. Setelah pameran selesai, maka ketua panitia akan membuat laporan. Adapun laporan panitia meliputi sistem kerja, pembiayaan, personalia panitia, bentuk pameran, pelaksanaan pameran, dan laporan dari masing-masing seksi. Setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, buatlah sebuah proposal pameran seni rupa dalam rangka Pekan Seni akhir semester. Dibuat dengan ditulis tangan. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.